Baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas eksegesi kitab Salomo dan kita sudah sampai dalam pertemuan yang ke-10. Oke, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan memulai pertemuan kami yang ke-10 dalam pelajaran kitab-kitab Salomo. Mohon kiranya Engkau memimpin kami sehingga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami juga bagikan kepada orang lain, juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin menguasai firman-Mu sehingga firman-Mu menguasai akan hidup kami. Kami berdoa meminta pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah sampai dalam kitab Kidung Agung. Jadi bahan sudah saya sharekan di grup WhatsApp kita. Jadi silakan Anda yang belum dapat bisa download kemudian print, atau mungkin sudah ada teman Anda yang mengkopikan untuk Anda, tinggal Anda minta ya. Baik, kita sudah sampai di dalam pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ini tema besarnya adalah lagu Naama. Nah, pasal 2 dinyanyikan seluruhnya oleh Naama kecuali untuk ayat 2 dan sangat mungkin ayat 25 saja. Mari kita masuk sekarang, kita lihat ayat 1 sampai yang kedua. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Naama memandang dirinya sendiri. Nah, di sini Naama ya, berbicara dan ia merendahkan dirinya dengan menggunakan satu perbandingan ya. Ia memakai ya, bunga mawar dari Saron dan juga bunga bakung ya, di lembah-lembah ya. Di bunga mawar dari Saron dan bunga bakung di lembah-lembah, ini adalah dua bunga liar yang relatif tidak penting ya. Tidak terlalu menonjol ya, yang tumbuh di wilayah mungkin daerah sekitar Sulam ya. Nah, oleh karena itu, karena tumbuh di wilayah pedesaan ya, wilayah yang alami, sehingga nampak tidak cocok ya, tidak pantas untuk tumbuh di taman-taman istana. Sehingga Naama berkata, aku ini bunga mawar dari Saron, aku ini bunga bakung di lembah-lembah. Namun ya, itu Naama memandang dirinya sendiri ya. Nah, kita lihat bagaimana Salomo memandang Naama ya. Namun bagi Salomo justru sebaliknya ya. Dibandingkan dengan gadis-gadis lain yang hadir, yakni putri-putri Yerusalem yang sudah pasti cantik, Salomo menyatakan bahwa Naama itu seperti bunga bakung di ayat yang kedua di antara duri-duri. Jadi Naama itu bunga bakungnya, sementara gadis-gadis Yerusalem lainnya itu ibarat duri-duri. Jadi bagi Salomo, Naama sudah pasti yang tercantik di antara mereka semua. Nah, pengumpamaan ini juga seringkali kita dengar ya, bagaimana Tuhan Yesus juga direferensikan sebagai the rose of Sharon ya, mawar dari Sharon, lilies of the valley ya. Jadi bunga lili, bunga bakung di lembah-lembah ya. Ada lagu-lagu pujian yang kita naikkan untuk Tuhan yang juga mengambil memakai kata-kata ini untuk ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya seperti bagaimana Naama memandang dirinya ya, bahwa bunga mawar dari Saron, bunga bakung dari lembah-lembah adalah bunga-bunga biasa yang relatif tidak menonjol ya. Oleh karena itu tidak ya, Naama merasa sendiri tidak pantas berada di istana-istana, taman-taman istana ya, raja. Nah, demikian pula banyak orang ya, tidak terlalu peduli dengan
dengan Tuhan Yesus, ya, dengan Yesus Kristus. Baik orang tidak menganggapnya indah, ya. Bagi dunia salib itu dalam perjanjian baru dikatakan adalah kebodohan, ya. Tapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan salib, kita bilang ya Tuhan Yesus itu sangat indah, ya. Ia ya, ya, seperti mawar dari Sharon. Orang lain yang tidak mengenalnya, yang tidak mau diselamatkan olehnya, tentu tidak menganggapnya indah. Tetapi kita yang diselamatkan oleh karena salib Tuhan dan juga karena kebangkitannya, bagi kita ya dialah yang terindah, ya. Dialah mawar Sharon, bunga bakung di lembah-lembah. Oke, mari kita lihat sekarang. Kita masuk ke ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, ya. Kidung Agung pasal 2 ayat 3 sampai 7. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Oke, kita lihat. Oke, saya naikkan dulu. Cinta dalam pernikahan. Nah, nama berbicara tentang kekasihnya Salomo dalam hal ini dengan gaya bahasa yang sangat romantis, ya. Bahkan erotis, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekali lagi kita memperhatikan bentuk persetujuan Tuhan akan aspek keintiman, ya, dalam pernikahan. Jadi keintiman itu upah dari komitmen, bahwa hal ini disetujui oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat ya dari ya kata-katanya, ya, ini romantis bahkan condong ke erotis, ya. Jadi bahwa ya seks bukanlah suatu dosa, ya. Seks adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan ketika Ia menciptakan pria dan wanita, ya, Adam dan Hawa. Ya, tanpa itu ya manusia tidak akan bisa berkembang biak, ya, beranak cucu. Nah, yang menjadi dosa adalah ketika seks itu berubah menjadi hawa nafsu, ya. Ketika itu dilakukan di luar daripada koridor pernikahan. Ini kita lihat ya, subtema yang kedua, ada pengibaratan Naama akan Salomo. Ya, dalam ayat-ayat ini Naama mengibaratkan Salomo dengan pohon yang sangat indah, ya. Pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, ya. Jadi demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Jadi Salomo itu ibarat pohon apel, teruna-teruna, pemuda-pemuda lain itu ibarat ya pohon-pohon lain di hutan, ya. Bisa juga ya mungkin mengacu kepada teruna-teruna Daud atau anak-anaknya Daud yang lain, kan ada banyak, ya. Tetapi bagi nama Salomo lah, ya, yang terindah. Nah, jadi Salomo diibaratkan seperti pohon apel, di mana ada perteduhan, ya, di bawah naungan pohon apel, ya, sekaligus buahnya yang bisa dimakan, ya. Sehingga dikatakan di bawah naungannya aku ingin duduk, ya, buahnya manis bagi langit-langitku. Oke, jadi di sini telah dibawanya aku ke rumah pesta. Jadi duduk di bawah naungan Salomo diibaratkan seperti masuk ke ruangan pesta. Ya, jadi ada berbagai macam penganan kismis, ya, buah apel,
Kemudian cintanya menudungi nama seperti ya, sebuah bendera atau panji. Ya. Panjinya di atas adalah cinta. Jadi ya Salomo diibaratkan sebagai pohon apel. Mari kita lihat inferensi tipologis ya, subtema yang ketiga. Inferensi tipologis ya. Dengan mudah kita bisa lihat dari ayat ini ya, dari ayat 3 sampai yang ke-7. Jadi berdiam di bawah naungan kekasihnya ya, nama bilang. Nah, sama juga orang percaya hari ini kita dinasihatkan untuk berdiam ya, di bawah naungan yang maha kuasa. Coba kita lihat Mazmur 91. Ayat 1. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi akan baik sekali ya bagi orang percaya untuk ya, menyerahkan dirinya dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kemudian Alkitab juga berbicara tentang tuntunan Tuhan bagai naungan batu besar di tanah yang tandus ya, jadi lagu oleh Fanny J. Crosby. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 32 pasti di inferensi tipologis, Yesaya 32 ayat yang kedua. Ya. Sesungguhnya kita mulai dari 1 ya. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Oke, coba kita lihat lainnya. Nah, sebagaimana nama ingin berada di bawah naungan kekasihnya, demikian pula kita ingin berada di bawah naungan perlindungan Tuhan ya, di bawah naungan sayap Tuhan. Coba kita lihat lagi dalam Mazmur 17. Ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Naungan sayapmu. Kita lihat lagi dalam pasal 36 ayat yang ke-7. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mari kita lihat lagi dalam pasal 57. Masih di Mazmur ayat 1. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Oke. Jadi versi tipologis ya. Nama ingin berlindung di bawah naungan daripada Salomo, demikian pula orang percaya kita akan baik ya jika kita berkata kita ingin berlindung di bawah naungan atau menyerahkan diri kita dalam naungan atau perlindungan yang maha tinggi atau sayap Tuhan. Oke, mari kita lihat sekarang peringatan nama kepada para gadis. Oke. Peringatan nama kepada para gadis Yerusalem. Nah, gambaran nama tentang kebahagiaan ya,
bercinta antara dia dengan Salomo ya, dalam pernikahan mereka ya, mungkin dalam malam pertama mereka yang gaya bahasa cukup romantis ya, bahkan cenderung erotis ya. Tadi dikatakan tangan kirinya di bawah kepalaku, kemudian tangan kanannya memeluk aku. Kita bisa bayangkan itu dalam posisi bagaimana ya. Ini tentu akan membangkitkan emosi dari para putri Yerusalem yang hadir pada waktu itu ya, yang ikut mendengarkan lagunya, kata-katanya si Naamah ya. Mereka jadi penasaran ya, seperti apa sih ya. Mereka jadi ingin mencoba pengalaman itu. Bahkan mungkin ada godaan untuk mencobanya, mengalaminya bahkan sebelum mereka menikah. Nah, oleh karena itulah Naamah memperingatkan mereka. Kalau kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-7, Naamah bilang, "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan atau menggerakkan cinta sebelum diingininya." Ya. Jadi ya, dengan kata lain, mempelai wanita si Naamah memperingatkan para gadis Yerusalem ya untuk menjaga keperawanan ya, menjaga kemurnian seksual mereka sampai cinta yang sejati tiba ya, di dalam pernikahan. Nah, sebelum diingininya, lihat yang 7 ya, sebelum diingininya. Nah, kata diingininya ini dapat berarti juga pantas ya. Pantas. Jadi jangan engkau membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum ya, pantas ya, waktu yang pantas. Nah, kalau kita lihat peringatan ini juga diulangi dalam pasal, kita lihat ya, Kidung Agung pasal yang ketiga ayat yang kelima. "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa di betina, jangan kamu membangkitkan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Ya, diulangi lagi. Kemudian nanti dalam pasal yang ke-8, pasal 8 ayat yang ke-4, diulangi lagi. "Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan menggerakkan cinta sebelum diingininya," ya, sebelum pantas. Ya. Oke, balik ke materi kita. Jadi Naamah memperingatkan ya, agar para gadis Yerusalem untuk menjaga kemurnian seksual mereka hingga mereka bertemu dengan pria yang tepat pada waktu yang tepat, yaitu pada waktu yang pantas ya, ketika mereka menikah. Nah, kita dapat yakin bahwa kitab Kidung Agung tidaklah mengajarkan seks sebelum nikah ya, atau seks pranikah. Ini senada dengan peringatan-peringatan Alkitab lainnya. Oleh karena itulah diberikan peringatan oleh Naamah. Baik, kita masuk ke dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 14. "Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, loncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu." Oke, kita lihat penglihatan Naamah tentang kekasihnya. Nah, dalam bagian ini, setelah Naamah tadi berbicara kepada para putri Yerusalem, para gadis Yerusalem, nah ketika ia mendengar suara Salomo memanggil turun dari gunung-gunung ya. Kemudian ya, dikatakan, "Dengarlah kekasihku,
Lihatlah ia datang, melompat di atas gunung-gunung, loncat-loncat di atas bukit-bukit. Ya, jadi tampaknya di sini Salomo ya turun dari gunung melewati bukit-bukit menuju rumah hutannya, ya. Istana hutannya di mana mempelai wanitanya sedang menunggu di sana. Sampai akhirnya Salomo sampai di dinding rumah itu, kemudian dia menengok melalui jendela dari kisi-kisi. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-9, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Ingat, ini si nama yang sedang berbicara. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Jadi Salomo melihat tentang kasihnya, ya, sedang dalam perjalanan turun dari gunung lewat bukit, ya. Kemudian menengok, mengintip dari jendela. Oke, mari kita lihat sekarang undangan Salomo. Salomo mengundang nama, ya, dikatakan di ayatnya ke-10, ya. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ya, ini Salomo, ya, mengajak, ya, mengundang. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, ya, hujan telah berhenti dan ya sudah lalu. Jadi Salomo mengajak nama untuk melihat pemandangan di luar, ya, pada waktu musim semi, karena musim dingin telah lewat, telah lalu, di mana bunga-bunga bermekaran, ya, pohon ara mulai berbuah, kemudian burung-burung bernyanyi, ya, terutama tekukur. Ada burung tekukur, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Kemudian ada aroma yang harum dari bunga-bunga memenuhi udara, ya. Semerbak baunya bunga pohon anggur. Dan Salomo ingin mendengarkan suara daripada nama, ya. Oleh karena itu dia panggil nama, ayo kita keluar, ya, kita pergi jalan-jalan, lihat, ya, ladang dan bukit. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, ayo, ya. Tunjukkanlah wajahmu, pendengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Baik, kita lihat sekarang subtema yang ketiga, ada tipologi kedatangan Tuhan dari perikop ini. Nah, perikop ini dalam ayat yang 10-14, ya, oleh banyak komentator dikomentari sebagai sebuah tipologi yang indah akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, ya. Kedatangan Tuhan. Coba kita lihat, ya, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan pohon ara mulai berbuah. Ini kan Salomo datang, ya, mau jemput Tama untuk ajak dia jalan-jalan di musim semi. Musim dingin, musim yang berat sudah lewat. Pohon ara mulai berbuah, bunga pohon anggur semerbak baunya. Coba kita bandingkan dalam Lukas pasal 21. Lukas 21 ayat 28 sampai 31. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ya, kedatangan Salomo untuk menjemput nama ini mentipologikan kedatangan Tuhan untuk menjemput mempelai wanita, ya, mempelai wanita. Oke, kita lanjutkan lagi. Kidung Agung 2 ayat 15 sampai 17. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bukan baku. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah.
Nah, ayat 15. Ya, kita lihat subtema 1 ya, pengalaman masa lalu Nama. 15 ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, di sini sangat mungkin Nama mengingat kembali ya, masa lalu ketika ia mengurusi kebun anggurnya ataupun kebun anggur kakak-kakaknya. Ya, ketika ada banyak rubah-rubah kecil di ladang, itu harus ditangkap ya, dijauhkan dari kebun anggur. Ya, jangan sampai rubah-rubah itu kemudian merusak akar-akar dari pohon anggur. Nah, sangat mungkin Nama mengingat kembali nasihat dari kakak-kakak laki-lakinya dulu ya di rumah. Jadi jangan sampai rubah-rubah kecil itu merusak ya, pohon anggur kita, karena dari sinilah penghidupan kita. Ya, jadi Nama ya menjaga sekali. Ya. Kalau ada rubah, tangkap. Ya. Rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Nah, demikian pula ya, tiba-tiba Nama mengingat ya, ia menjadi gelisah. Jangan sampai ada sesuatu yang merusak cintanya dengan Salomo, ya. Seperti rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggurnya itu. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang merusak cintanya dengan Salomo. Nah, masuk subtema kedua ya, pelajaran di masa lalu. Ayat yang ke-15 ini ya memberitahu pada kita bagaimana Nama ya memberikan satu interupsi ya sebelum dia menjawab undangan Salomo. Ayo kita pergi keluar, udah musim semi ini. Masa kamu di dalam terus? Ya, lihat bunga-bunga bermekaran, wah wangi sekali di luar, ya, semerbak baunya. Ya, tiba-tiba dia langsung keingat masa lalunya. Nah, Nama menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa merusak cintanya dengan kekasihnya itu, seperti rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur dia pada waktu itu. Jadi hal-hal itu bisa berupa ya kata-kata atau perbuatan yang tidak dipikir baik-baik atau dikendalikan, dikontrol, itu bisa menghancurkan cinta mereka. Oleh karena itulah mereka harus ya berjaga-jaga terhadap kata-kata atau perbuatan yang bisa merusak cinta mereka itu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Itu pelajaran ya dari masa lalu. Ya, kita harus kendalikan kata-kata atau perbuatan, ya sampai ada kata-kata kita atau perbuatan kita yang justru bisa merusak cinta kita terhadap pasangan kita. Oke, pasal 2 selesai, kita masuk ke pasal yang ketiga. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda bisa WA atau Anda mau hubungi saya secara pribadi, nanti saya akan jawab juga di grup ya. Kita akan masuk ke pasal yang ketiga. Ini ya, Naama bermimpi. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, mari kita lihat dulu subtema 1, mimpi Naama. Jadi 5 ayat pertama ya, dalam pasal ini nampaknya merefleksikan sebuah mimpi ya, yang dialami oleh Naama. Ya, sangat mungkin sebelum pernikahannya, ya. Karena kita membaca nanti ya, Salomo ya, mau dibawa ke rumah ibunya. Ya. Jadi tampaknya terjadi sebelum pernikahan mereka. Dan sangat mungkin ketika Nama mengingat kembali mimpi itu, ia menceritakannya kepada putri-putri Yerusalem. Oleh karena itu dia berikan pesan ya di ayat yang ke-5. Nah, mimpi Nama, dalam mimpinya Nama menyadari bahwa kekasihnya sudah pergi dan mulai mencari kekasihnya itu sampai putus asa.
Jadi dalam mimpi itu nama tidak lagi ada di dalam rumah hutannya Salomo, dan ataupun dia tidak sedang berada mengembalakan kawanan ternak, domba, atau mengurus kebun anggurnya. Tetapi di sini dalam mimpinya nama ia berada dalam kota, ya. Karena kita baca di ayat yang kedua, aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Nah, ini mimpinya nama. Tapi ya ketika ia sedang mencari kekasih di kota, ya, sangat mungkin ini di istana, ya. Ia tidak bisa menemukan ya, seseorang kecuali penjaga kota. Aku ditemui peronda-peronda kota. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Sehingga akhirnya ia bertanya kepada para penjaga kota. Namun akhirnya kita baca di ayat yang keempat, baru saja aku meninggalkan mereka, aku temui jantung hatiku. Jadi dalam mimpinya itu akhirnya si nama ini menemukan kekasihnya, ya, Salomo, dan tidak mau melepaskan kekasihnya pergi, ya, bahkan memaksa agar kekasihnya itu ikut, ya, bersamanya untuk menemui ibunya. Jadi ingat mungkin ya, nama mengingat kembali mimpi dia sebelum dia menikah, ya. Jadi Salomo diajak untuk temui mamanya untuk ya diperkenalkan, dan sudah pasti ibunya akan merestui hubungan mereka, ya, merestui pernikahan mereka. Ini jadi ya, dapat mantu raja, ya, siapa yang tidak mau. Nah, masih dalam mimpi, nama menyadari, ya, bahwa ya, ada pesan, ya, yang harus ia sampaikan, ya, kepada para gadis di Yerusalem ini. Ya, apa itu pesannya? Kita masuk subtema yang kedua, ya. Desakan untuk putri-putri Yerusalem. Ya. Jadi ketika ia mengingat kembali mimpinya, kemudian ia ceritakan kepada para gadis Yerusalem, ya, para putri Yerusalem. Ia juga ingin mengajarkan kepada mereka, ya, satu hal, yaitu pentingnya mempertahankan kemurnian seksual diri mereka hingga waktu pernikahan. Oleh karena itulah di dalam ayat yang kelima, nama berkata, ya, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang, demi rusa-rusa betina di padang, yang akan membangkitkan dan mengerakkan cinta sebelum pantas, ya, sebelum diingininya. Jadi ada desakan untuk putri Yerusalem menjaga kemurnian seksual mereka. Ya, apalagi di tengah-tengah masyarakat seperti saat ini, ya, di Indonesia kita masih megang erat budaya ketimuran. Hal ini mungkin tidak banyak, meskipun mulai berkembang pada saat ini, ya, untuk free sex, ya, kebo, ya, tinggal bareng sebelum menikah. Tetapi di luar sana, di Eropa, di Amerika, hal itu tampak sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Nah, dalam Alkitab, ya, kita diperingatkan bahwa ya, Tuhan ingin agar ya, keintiman itu, ya, hubungan seksual terjadi di dalam koridor pernikahan, ya. Jadi hormatilah perkawinan, ya, dan janganlah cemarkan tempat tidur, ya, sebab para pesundal dan berzina akan dihakimi Allah, ya, dalam Ibrani pasal 13. Oke, kita lanjutkan lagi, ya, Kidung Agung 3 ayat 6 sampai 11. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur, dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihatlah, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tanduk dari kayu Libanon.
Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hati. Nah, 5 ayat pertama dari perikop ini 1, 2, 3, 4, sorry, 6 ya. 6 ayat pertama dari perikop ini menggambarkan prosesi pernikahan sesungguhnya antara Salomo dengan Naamah. Jadi bukan lagi bagian dari mimpi Naamah ya. Naamah tidak sedang bermimpi. Tetapi ini adalah penggenapan dari apa yang Naamah mimpi-mimpikan ya, selama sebelum dia menikah. Nah, kita harus ingat bahwa Kidung Agung adalah puisi cinta ya. Jadi dituliskan dengan kata-kata puitis ya. Kemudian melibatkan banyak subjek, banyak pembicara, namun tetap menggambarkan suatu kejadian yang real, yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi bukan fiksi ya, bukan buat-buatan. Nah, kitab ini adalah catatan pernikahan cinta pertama Raja Salomo yang diinspirasikan oleh Tuhan dan dipelihara untuk menjadi pelajaran bagi kita. Oke, kita lihat sekarang ya pernikahan Salomo ya, subtema ya. Nah, pernikahan Salomo adalah sebuah perayaan pernikahan yang sangat agung ya, dimulai dengan sebuah prosesi yang luar biasa ya, dikatakan apakah itu yang membumbung dari padang gurun ya, jadi membumbung dari padang gurun. Jadi naik ke kota Yerusalem dari padang gurun ya. Nah, Salomo sudah menjadi raja, walaupun saat mungkin ketika ia pertama kali ketemu dengan Naamah ya, atau masa ia berpacaran ya, itu ia belum jadi raja ya. Nah, ingat pada waktu itu Daud masih hidup ya, walaupun Daud sakit-sakitan. Nah, ketika Adonia berusaha untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai raja, kemudian Batsyeba mengingatkan kepada Daud ya, dan juga ya, memberitahu Daud ya, bahwa ada rencana Adonia untuk mengangkat diri menjadi raja, sehingga akhirnya Salomo kemudian mengkonfirmasi bahwa kemudian Daud mengkonfirmasi bahwa Salomo lah yang seharusnya menjadi raja. Dan kemudian Daud memanggil Nabi Nathan dan suruh urapi Salomo, dan Daud menyatakan Salomo sebagai raja. Ya, walaupun ya, besar kemungkinan Daud sendiri tidak berpartisipasi dalam pengangkatan Salomo sebagai raja karena ia sudah tua dan sakit-sakitan. Namun ya, Daud sendiri pada waktu itu posisinya tetap sebagai raja. Jadi bisa dikatakan mereka jadi memerintah bersama ya. Memerintah bersama untuk suatu periode yang kita tidak tahu, tampaknya tidak lama. Jadi, nah pada waktu mereka memerintah bersama-sama ini, ya, Daud sebagai raja meskipun ia mungkin sedang sakit ya, pesakitan, sudah tua. Salomo sebagai ya raja, bisa dikatakan pelaksana hariannya ya. Jadi operasionalnya ya, Salomo. Nah, pada waktu mereka memerintah bersama, itulah pernikahan Salomo terjadi. Jadi Salomo sudah jadi raja, ya, yang diikuti oleh kelahiran Rehabeam. Nah, oleh karena itu, Salomo dengan tepat diacu sebagai Raja Salomo. Di ayat 11 dikatakan, putri-putri Sion keluarlah dan tengoklah Raja Salomo. Jadi sudah jadi raja, ya, memerintah bersama dengan Daud. Nah, hal ini juga menjelaskan mengapa Daud tidak hadir di acara pernikahan Salomo dengan Naamah ya, karena dia sudah tua dan pesakitan, dan hanya ibu Salomo yaitu Batsyeba yang mengenakan mahkota ya, ke atas kepala Salomo. Coba kita lihat yang 11 dikatakan, tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya.
Jadi Batsyeba yang mengenakan mahkota pernikahan pada hari pernikahan Salomo, ya, bukan Daud. Jadi Daud sedang sakit gitu ya, pesakitan, sudah tua. Ya, kalau Daud ada di sana, ya sudah pasti dia akan memakaikan mahkota itu kepada Salomo. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa prosesi pernikahan itu sangat megah, ya. Dengan Salomo menunggangi sebuah kereta, ya, yang sangat unik, ya, Joli Salomo dikatakan. Nah, kemudian Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Nah, kemudian tiang-tiangnya dari perak, bagian penopangnya terbuat dari emas, ya, sandarannya dari emas, bagian dalamnya dihiasi dengan kain yang berwarna ungu, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Nah, bisa jadi di sebelah putri-putri Sion keluarlah, tengoklah Raja Salomo. Ya, bisa jadi ya putri-putri Yerusalem inilah yang menyanyikan, ya, kata-kata dalam ayat 6 sampai yang ke-11. Jadi siapa yang berbicara di sini bukan nama atau Salomo, tapi ya putri-putri Yerusalem gitu ya. Nah, kemudian mereka juga memberitahu bahwa ketika tandu itu sedang diarak dalam prosesi, ada 60 pahlawan yang menjaga Salomo. Jadi ini suatu prosesi yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Pasal 3 selesai, kita masuk ke pasal yang keempat. Pasal keempat, target kita berusaha menyelesaikan hingga pasal yang kelima pada pertemuan ini. Hingga pada pertemuan selanjutnya kita akan selesai kitab Kidung Agung, kemudian masuk ke dalam kitab Pengkhotbah. Oke, masuk ke pasal 4, berbicara tentang kecantikan nama. Di pasal 4 kitab Kidung Agung ini berisikan pujian Salomo atas kecantikan mempelai wanitanya nama. 1-5, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Nah, ini yang para mahasiswa ya, jangan bayangkan yang enggak ya. Nah, ini adalah pujian Salomo kepada mempelai wanitanya nama, ya. Ingat, ini dalam koridor pernikahan. Dan saya yakin ya, kita semua yang ke kelas ini sudah dewasa semuanya. Nah, subtema kita di sini adalah pujian terhadap mempelai wanita. Di sini Salomo memuji kecantikan fisik mempelai wanitanya dengan kata-kata kekaguman yang amat dalam. Ia banyak memakai analogi-analogi yang mungkin kedengarannya tidak lazim ya, aneh ya, di pendengaran kita. Ya. Matanya nama diupamakan seperti merpati. Ya. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Ya. Ya, telekung. Ya, mungkin telekungmu itu ya rambutnya itu jadi menutupi matanya ya seperti telekung. Kemudian Salomo memuji lagi, ya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya. Jadi ya, berombak, gitu, ya. Kawanan kambing yang turun dari gunung. Ya. Kemudian giginya, ya, sampai giginya pun dipuji ya, oleh Salomo. Ya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Kawanan domba yang baru saja dicukur. Yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Jadi lihat bagaimana Salomo memilih kata-katanya. Nah, nama yang sudah terbiasa hidup di alam bebas tentu mengerti ya, dan menghargai perumpamaan itu ketimbang orang yang tinggal di kota,
orang tinggal di kota dibilang giginya kayak kawanan kambing, apa sih ya, kok gigi gue kayak kawanan kambing ya. Tapi bagi nama yang sudah terbiasa hidup di pedesaan ya, melihat kawanan kambing ya keluar dari tempat pembasuhan yang beranak kembar semuanya, itu adalah sesuatu yang ya yang menyenangkan ya, yang keluar dari tempat pembasuhan ya, jadi bersih ya, yang bersih ya. Nah, Salomo berbicara kemudian memuji lagi tentang bibirnya ya. Dikatakan di ayat yang ketiga, bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu ya, pita kirmizi ya, warnanya merah ya, pita kirmizi. Dan elok mulutmu ya. Kata mulut di sini dalam King James diterjemahkan dengan speech ya, bicaramu ya, nampaknya bukan hanya mengacu mulutnya secara fisik, tapi juga cara bicara nama ini juga bagus ya, kata-kata indah keluar dari mulutnya. Pipinya dipuji lagi oleh Salomo, bagaikan belahan buah delima pelipismu. Kalau kita bandingkan ya, pelipis ya. Mulut tadi Kidung Agung 4, kita lihat 1 sampai yang kelima ya. Ini mulut ya. Thy speech is comely ya. Cara bicaramu, speech. Thy temples yang pada pipi ya, are like a piece of pomegranate within thy locks. Sorry, saya belum tunjukkan ini ya tadi. Thy speech is comely ya, cara bicaramu. Kemudian pipismu thy temples. Kembali lagi. Bahkan belahan buah delima thy temple, pipi ya, dimakan oleh pelipis. Jadi merah-merah delima ya, pelipis ini, pipi ya, pelipis. Jadi merah pada delima. Lehernya dipuji oleh Salomo, lehermu seperti menara Daud ya, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Nah, lehernya menunjukkan kekuatan karakternya, mengingatkan Salomo akan gudang senjata bapaknya ya, Daud. Kemudian Salomo juga memuji ya, buah dadamu seperti 2 anak rusa ya, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Jadi ya, sampai buah dadanya pun dipuji. Nah, ingat Salomo ya, memilih kata-katanya. Jadi Salomo tampaknya tidak puas dengan menggunakan ungkapan-ungkapan atau rayu-rayuan cinta, puji-pujian, kata-kata cinta yang umum ya. Umum, tapi dia memakai ungkapan-ungkapan yang tidak lazim, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Di sini ia memilih kata-katanya. Dan ya nanti Nama juga merespon dengan cara yang sama ya dalam pasal yang kelima. Oke, jadi demikian pula sebagai satu tipe ya, Tuhan Yesus juga suatu hari akan berbicara tentang mempelai wanitanya ya, tebusannya ya. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat 26 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang dan tanpa cacat, kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi jemaat yang telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal menjadi kudus ya, tidak bercacat cela ya, di hadapan mempelai pria. Oke, kita kembali ke materi kita sekarang, Kidung Agung 4 ayat 6 sampai yang ke 9.
Nah, setelah mengatakan kata-kata pujian kepada kekasihnya, ya, nama, Salomo melanjutkan berbicara kepada kekasihnya, menyatakan keinginannya ya, untuk seutuhnya memiliki nama. Ayat 6 dikatakan, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali, manisku, tidak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari Gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari Gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau menebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan suntai kalung dari perhiasan lehermu. Nah, di subtema kita ini adalah ya, perihal persatuan Salomo dengan nama. Nah, Salomo rindu untuk menghabiskan sepanjang malam setelah pernikahannya dengan yang membagi cintanya dengan nama, ya, mengumpamakan kecantikannya dengan Gunung Mur, ya, dikatakan di ayat yang ke-6. Ya. Aku pergi ke Gunung Mur, ke Bukit Kemenyan. Ya, seolah-olah Salomo mau panjat ya, untuk mengklaim nama sepenuhnya ya, miliknya. Nah, kemudian sekarang ya setelah menikah ya nama telah menjadi satu dengan dia. Ya, nama dipuji oleh Salomo bahwa dia cantik sekali ya, tidak ada cacat celah padamu. Di sini ya, Salomo memakai satu ya, pengumpamaan ya. Mereka bagaikan mendaki gunung Libanon atau puncak Amana ya. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amana ya. Nah, bahkan ya, puncak tertinggi di gunung Hermon. Hermon ini sama dengan Senir ya, Senir. Ini dengan ketinggian kurang lebih 9.200 kaki. Terletak di sebelah utara Israel. Puncak Senir ini atau Hermon sama ini adalah tempat di mana singa-singa ada ya, macan tutul tinggal. Nah, Salomo memberitahu nama bahwa dirinya mendebarkan hatinya dengan satu kejapan mata, dengan satu kalung yang dipakai di lehernya. Nah, perhatikan ada sebutan unik yang diberikan Salomo kepada nama di sini. Dia menyebut nama dengan Dinda ya, pengantinku. Ya, Dinda pengantinku. Coba kita bandingkan dalam King James ya. Ayat 9. Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Ya. Jadi Dinda pengantinku, my sister, my spouse. Ya. Saudariku, istriku, ya pasanganku, istriku. Ya. Jadi saudariku, istriku. Kalau di Indonesia diterjemahkan dengan Dinda pengantinku. Ya. Nah, tidak diragukan lagi. Ya, di sini mereka sudah menikah secara resmi. Ya. Baru setelah itu kemudian mereka ya, bercinta. Dan ekspresi cinta yang menggebu-gebu ini baik dalam kata-kata maupun tindakan adalah pantas dan direstui oleh Tuhan karena ini dalam koridor pernikahan. Dengan menyebut nama saudariku atau Dinda ya, dalam Alkitab Bahasa Indonesia mengindikasikan bahwa mereka juga sudah bersatu secara rohani ya, maupun secara fisik ya. Saudariku dan istriku ya, bersatu secara rohani maupun fisik. Mereka menjadi satu daging seperti Adam dan Hawa ya. Dan juga menjadi satu roh. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Pasal 6 ayat yang 17 ya. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi menjadi satu daging. Dan satu roh. Mungkin juga dengan semua orang yang menjadi milik Kristus, kita menjadi satu roh ya. Kristus. Kita punya Roh Kudus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oke, kita masuk ke ayat 10 sampai yang ke-16.
Nah, sisa dari pasal 4 ini mencatat pikiran-pikiran dan kata-kata yang mendalam dari Salomo yang ditujukan kepada Naama, ya, mempelai wanita, ya. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Oke, mari kita lihat tema 1, panggilan Salomo kepada Naama. Sekali lagi di sini Salomo memanggil Naama Dinda, pengantinku, my sister, my spouse, ya, saudariku, istriku. Nanti kita juga akan dapatkan lagi, ya, di dalam pasal 5, ya. Ya, diulangi tadi kita sudah baca ayat 9, 10, kemudian ya ada 12, ya. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan pengantinku dalam Kidung Agung juga bisa diterjemahkan dengan istri, ya. Istriku. Oke, pujian Salomo, subtema kedua. Pujian Salomo, di sini Salomo memuji ya, memuji Naama. Mengapa? Karena Naama menjaga kemurnian dirinya, ya. Jadi ia tetap seorang perawan. Salomo berkata kepada Naama di ayat yang ke-12, Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Jadi kebunnya masih tertutup, ya, yang menjaga kemurnian seksualnya. Mata airnya masih termeterai, ya. Tapi sekarang dikatakan di ayat 15, oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon, ya. Ya, jadi sekarang mata air yang akan dia buka akan menjadi mata air di kebun, ya, sumber air hidup, karena ia sekarang telah menjadi istrinya daripada Salomo. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke subtema yang ketiga, ingatan akan janji Tuhan. Saya akan dulu. Ingatan akan janji Tuhan. Nah, perkataan Salomo ini mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada seorang wanita di Samaria, ya. Di mana tadi Salomo ada bilang di dalam ayat yang ke 15, oh mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon, ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 4, ya, ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Kemudian Yesus juga berkata kepada orang-orang di Yerusalem, coba kita lihat Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oke, kita kembali ke materi kita. Jawaban Naama, subtema yang keempat, jawaban Naama atas permohonan cinta Salomo. Nah, permohonan cinta Salomo segera dijawab oleh Naama, ya. Kalau kita baca di dalam ayat 16, ya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Jadi semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya lezat. Nah, seperti yang telah kita lihat dalam pasal-pasal sebelumnya, Naama mencintai Salomo dan juga menginginkan Salomo, ya. Walaupun teks ini sendiri, ya, kitab Kidung Agung tidak pernah menyebut Allah secara langsung,
atau rancangan Tuhan untuk pernikahan dan keluarga, namun sangat jelas ya, cinta Salomo dan nama di sini direstui oleh Tuhan. Karena kita tahu dari mana ya, kita tahu puji-pujian mereka satu dengan yang lain ya tercatat ya, terekam dalam kitab Kidung Agung. Oke, kita masuk sekarang ke pasal yang kelima ya. Mimpi dan kesaksian nama. Oke. Mimpi dan kesaksian nama. Jadi berlanjutnya, jadi undangan nama segera diterima dan Salomo yang memasuki kebunnya sendiri. Katakan, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Diulangi sekali lagi. Kukumpulkan mur dari rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku, makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun malam. Ya, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, pertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku bukan pintu, tapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tapi tak kutemui, ku panggil tapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Oke, mari kita lihat sekarang subtema pertama, ya, deskripsi cinta pada malam pernikahan. Nah, tepat setelah mempelai pria mendeskripsikan cinta pada malam pernikahan mereka menggunakan analogi ya, kebun, madu, anggur. Ya, aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku, kumpulkan mur, makan sambang maduku, minum anggurku, susuku. Jadi bagaimana kedua mempelai yang menikmati ya, cinta mereka. Kemudian ya, makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Ya, tampaknya ya saat mungkin ini ya Allah sendiri menawarkan dorongannya dan persetujuannya. Kalau kita lihat ada satu kata yang dihilangkan di Indonesia ya. Pasal 5 ayat 1 kita bandingkan dalam Injilnya. Ada kata "O beloved" ya, "Eat of friends, drink abundantly, O beloved" ya, "O kekasihku." Ini dihilangkan ya, "O beloved" ini. Nah, kita diingatkan lagi bahwa tentang penciptaan pria dan wanita dan pengakuan Tuhan Yesus ya tentang pernikahan, bahwa mereka ketika menikah mereka menjadi satu daging. Coba kita lihat Matius 19 ayat yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oke. Jadi Allah telah meyakinkan kita bahwa pernikahan itu ya, terhormat dan tempat tidur tidak boleh diceraikan. Coba kita lihat lagi Ibrani 13 dan 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini materi. Oke, kemudian kita lihat subtema kedua ya, mimpi nama. Lihat di ayat yang kedua ya. Jadi setelah mereka menghabiskan malam berdua ya, malam pernikahan mereka, di ayat yang kedua, aku tidur tapi hatiku bangun. Ya, di sini nama bermimpi ya. Mereka berdua tertidur ya bersama, kemudian nama bermimpi. Nama memiliki mimpi yang aneh. Aku tidur tapi hatiku bangun.
Jadi Nama bermimpi bahwa suami barunya sudah pergi entah kemana, dan ia kembali, ya berusaha masuk kembali ke kamarnya, ya suaminya datang lagi pulang, ya. Kemudian suaminya minta dibukakan, ya, bukalah pintu Dinda manisku merpatiku idam-idamanku. Wah, banyak sekali di sini ya rayuannya, ya. Dinda manisku merpatiku idam-idamanku, ya. Nah, karena kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun malam, ya. Jadi minta tolong dibukakan pintu, ya. Kemudian ya mempelai wanita tampaknya malas ini, ragu, ya. Bajuku sudah kutanggalkan. Ingat, mereka baru saja menghabiskan malam pernikahan mereka, ya. Bajuku sudah kutanggalkan, masa aku pakai lagi, ya. Kakiku sudah aku basuh, udah bersih nih, masa aku kotorkan lagi, gitu. Nah, namun ketika suaminya berusaha untuk ya, membuka pintunya sendiri, ya, memasukkan tangannya melalui lubang pintu di ayat yang keempat, akhirnya hati si mempelai wanita ya tidak tega, ya. Kemudian ia pula juga ya mencintai suaminya, dan ia segera mau membukakan pintu untuk suaminya, ya. Dan yang kelima, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, ya. Tetapi ketika pintu sudah dibuka, ya, si Nama tidak dapat menemukan Salomo, ya. Gak bisa ketemu Salomo, ya. Jadi sudah pergi Salomonya, ya mungkin kecewa, ya, karena istrinya enggan membuka pintu baginya, jadi udah pergi aja. Nah, jadi masih dalam mimpi, ingat ini mimpi, ya. Nama kemudian segera mengenakan mantel, ya tadinya dia telanjang, ya, kemudian dia pakai mantel. Kemudian dikatakan ia ditemui oleh peronda-ronda kota, peronda kota, ya para penjaga kota. Kemudian akhirnya dia dipukuli, ya, dilukainya, karena mungkin ya malam-malam keluar cuma pakai mantel, dipikir mungkin ini wanita sundal, ya wanita tidak benar. Ya, akhirnya dia dilukai, ya, dirampas selendangnya. Ya. Nah ingat, ini Nama sedang mimpi, ya. Tentu saja dalam kehidupan yang sebenarnya para penjaga kota tentu tahu, wah ini istrinya Salomo, ya tidak mungkin mereka berani macam-macam, apalagi berani gebukin, gitu, ya. Ini istri raja mereka. Tapi ini ya mimpi, ya. Nama sedang mimpi. Oke, kita lanjutkan. Kidung Agung 5 ayat 8 sampai 9. Ya, tiba-tiba tempat kejadian mimpi berubah, ya. Namanya dalam mimpi kan, ya. Tiba-tiba bisa langsung berubah, ya. Nama beralih melihat teman-teman barunya, yaitu putri-putri Yerusalem. Sehingga dia berkata dalam mimpinya itu, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Ya, kita masuk ke subtema kita, para putri Yerusalem dalam mimpi. Nah, para putri Yerusalem sangat mungkin ini adalah para pelayan wanita yang melayani di istana, sehingga Nama berasumsi mereka pasti tahu di mana Salomo berada. Nah, bukannya menolong, tapi para wanita ini merespon dengan jutek. Mengapa kami harus cari kekasihmu? Ya, apa sih spesialnya? Ya. Nah, tentu dalam kehidupannya sebenarnya mereka sudah pasti tahu dengan sangat baik apa yang spesial tentang Salomo, itu raja mereka sendiri, ya. Nah, di sini tampaknya dalam mimpinya ya dalam mimpinya Nama di sini para putri Yerusalem ya merespon dengan jutek, ya, dengan ya, galak kepada Nama. Ya, mereka sangat mungkin iri, ya, kepada Nama. Tapi ingat, ya ini ya hanyalah sebuah mimpi. Oke, kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-10 sampai ke-16, ya. Nah, pertanyaan mereka, ya para putri Yerusalem, apa sih istimewanya kekasihmu itu, Nama jelita di antara para wanita, ya.
Pertanyaan mereka memberikan kesempatan bagi Nama untuk merespon, memuji Salomo. Apa sih spesialnya kekasihku? Kamu mau tahu? Akan kuceritakan spesialnya kekasihku. Nah, ini menjadi kata-kata Nama ini yang memuji kekasihnya. Ini menjadi salah satu kata-kata yang paling indah ya dalam kitab Kidung Agung. Ayat yang 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya berteteskan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu pada yang menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Oke, kita sekarang masuk ke subtema kita, yaitu tentang rupa Salomo dan rupa Tuhan Yesus. Apakah rupa Salomo benar-benar seperti yang dideskripsikan oleh Nama? Itu masih jadi pertanyaan ya. Apakah Salomo kulitnya putih bersih, merah cerah, kemudian rambutnya berombak, berwarna hitam? Ya, kita tidak tahu ya. Tapi bisa jadi ya kemungkinan benar seperti itu ya. Apalagi ini Nama masih dalam bermimpi ya. Nah, jadi sangat mungkin Nama kemudian hari memberitahukan mimpinya ini kepada Salomo, kemudian akhirnya Salomo memasukkannya ke dalam Kidung Agungnya. Nah, sebagaimana Nama bermimpi tentang Salomo ya, jadi Nama ini mempelai wanita ya, bermimpikan tentang mempelai prianya. Nah, jadi begitu pula ya kelak mempelai wanita jemaat kelak akan ketemu dengan sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat rupa Salomo dikatakan di sini putih bersih ya, putih bersih. Kalau tipenya Tuhan Yesus ini mengacu kepada putih bersih ya, sempurna ya, tanpa cacat celah, tanpa dosa. Ya. Kemudian rupa Salomo merah cerah kekasihku. Ya. Dalam sebagai tipe untuk Tuhan Yesus ya, merah cerah, merah ini bisa mengacu kepada darah yang Tuhan tumpahkan, yang dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ia adalah anak domba yang putih bersih, yang tak bercacat celah ya, tapi yang telah disembelih semenjak dunia dijadikan ya, dalam Wahyu 13 ayat 8. Coba kita lihat lagi rupa Salomo menyolok mata di antara selaksa orang. Jadi ini adalah sebuah ekspresi yang umum di Israel yang berarti the best ya, yang terbaik. Salomo adalah raja dunia terhebat yang ada dalam sejarah dunia. Tetapi Kristus tipe akan Tuhan ya, Kristus adalah raja segala raja ya, yang akan memerintah selama-lamanya. Nah, memang 4 Injil tidak memberitahu pada kita apa-apa tentang penampilan fisik manusia Yesus ya. Tetapi sangat mungkin ya, dikatakan lagi di sini bagaikan emas murni kepalanya. Nah, ini berbicara tentang mahkota raja ya, mahkotanya Salomo emas murni. Kemudian rambut mengombak hitam ya. Jadi rambutnya Salomo ya, Salomo masih sangat muda pada waktu itu ya, rambutnya masih hitam, belum ada yang putih. Maka sebagai tipe demikian pula Tuhan Yesus dalam inkarnasi sebagai manusia ya, hidup dan meninggal pada usia muda ya, sekitar 30-an tahun.
Tetapi sebagai pencipta kita, ya, Yesus bukan usia muda, dia adalah dikatakan yang lanjut usianya. Coba kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Sementara aku melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ya. Jadi ya, manusia Yesus ya meninggalnya usia cukup muda, tetapi sebagai pencipta kita, ya dia adalah yang lanjut ya usianya, ya, yang kekal. Kemudian dia kembali, ya, rambutnya mengombak hitam seperti gagap, ya. Banyak Salomo. Nah, kalau kita bandingkan ya sebagai tipe Tuhan dalam tubuh kemuliaannya, coba kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 14 ketika ia menampakkan diri kepada Yohanes, ya, maka tubuh kemuliaannya, kepala dan rambutnya putih, ya, bagaikan bulu yang putih metah. Jadi kepala dan rambutnya putih, bagian bulu yang putih metah. Jadi lanjut usianya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya rupa Salomo. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Jadi duduk pada kolam yang penuh, bermandi dalam susu. Ini rupa Salomo. Sebagai tipe pada mata Tuhan, ya, duduk pada kolam yang penuh mengingatkan kita akan mata Tuhan Yesus yang seringkali basah dengan air mata, ya, karena ia sedih terhadap dosa dan ketidakpercayaan mereka yang telah ia ciptakan. Tapi dalam tubuh kemuliaannya, matanya kelak akan menyala bagaikan nyala api, ya. Coba kita lihat lagi tadi Wahyu 1 ayat 14, ya. Matanya bagaikan nyala api, ya, dalam tubuh kemuliaannya. Oke. Kemudian kita lihat lagi rupa Salomo, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, ya, pipinya. Ya. Jadi dalam mimpinya nama melihat kekasihnya, ya, pipinya, wajahnya indah bagaikan rempah-rempah. Nah, sebagai tipe ya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, justru ya, nubuatan dalam Nabi Yesaya memberitahu pada kita bahwa ia tidak tampan, ya. Coba kita buka dalam Yesaya pasal 52, ya. Jadi tampaknya kontras. Yesaya 52 ayat yang ke-14, ya. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampak bukan seperti anak manusia lagi, ya. Jadi ya begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti, ya, anak manusia lagi. Coba kita lihat dalam pasal 53, ya. Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, ya. Jadi ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia, ya, Yesaya memberitahu pada kita ya bahwa ia tidak tampan, ya, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya, ya. Kita menginginkan Tuhan bukan karena rupanya yang ganteng, ya. Kalau di film-film itu kan diperankan oleh aktor, ya, yang dipilih ganteng-ganteng. Tapi kita menginginkan Tuhan karena ya, kasihnya, apa yang sudah dia lakukan untuk kita, ya. Keselamatan yang sudah diberikan, anugerah pada kita, kemudian pemeliharaan dia dalam hidup kita sehari-hari, ya. Ya. Jadi ketika Yesus berinkarnasi dari manusia, ia tidak tampan. Tapi pada waktu nanti ia menekan tubuh mulianya, coba kita lihat dalam Daniel 10 ayat yang ke-6.
Tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya seperti cahaya kilat. Ya. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala. Ya. Jadi wajahnya seperti cahaya kilat. Ya. Ya. Terang. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pujian nama kepada Salomo dalam mimpinya dikatakan tangannya bundaran emas, ya. Berhiaskan permata Tarsis, ya. Tangannya bundaran emas. Ya. Jadi sebagai tipe, ya, maksudnya bundaran emas, ya, tangannya itu berharga, ya. Nah, sebagai tipe, ya, tangan Tuhan kita adalah tangan yang telah, ya, memberkati anak-anak, ya. Adalah tangan yang telah menyembuhkan orang yang sakit, ya. Namun justru manusia yang berdosa memaku tangannya di atas kayu salib, ya. Padahal ya tangan, ya, seluruh dunia ini dalam semesta berada dalam genggaman tangannya, ya. Dengan tangannya ia menopang, ya, segala yang ada. Coba kita lihat lagi, ya, rupa Salomo dari pujiannya nama, dikatakan, ya, tubuhnya, ya, ukiran dari gading bertabur batu nilam, ya. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Batu nilam itu safir, ya, warna merah, ya. Ukiran dari gading, ya, krem, ya, ditabur warna merah. Jadi demikian pula sebagai tipe, ya, tubuh Tuhan kita ketika ia menjadi manusia juga hancur, ya, berdarah-darah akibat cambukan-cambukan pada waktu ia diadili, sehingga, ya, dia tidak berbentuk seperti manusia lagi, ya. Jadi, ya, Rembrandt, seorang pelukis Belanda, ya, melukis penyaliban Tuhan dengan kayu salib, kemudian dia aduk-aduk cat merah, dia seret, ya, ya, tidak berbentuk lagi, ya, darah di mana-mana, ya. Seperti ukiran dari gading bertabur batu nilam, itu safir, ya, berwarna merah. Tapi justru sesungguhnya, ya, ialah ia sedang memikul dosa kita di dalam tubuhnya, ya, di atas kayu salib. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang kedua, ya, berdarah-darah itu karena kita, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, ya. Dia berdarah, menumpahkan darah untuk, ya, kita. Oke. Namun kini setelah ia bangkit, ia menekan tubuh yang mulia. Kita coba lihat dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, ya. Ya, ini, ya, telah bangkit, ya, yang menekan tubuhnya yang mulia, ya. Tubuhnya yang mulia. Oke, kembali ke pujian nama kepada Salomo. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumbuh pada alas emas murni, ya, kakinya dilihat oleh nama bagaikan tiang-tiang marmer putih, ya, tiang-tiang marmer putih, ya, kuat, ya, betisnya kuat, ya, seperti tiang marmer putih, ya, bertumbuh pada alas emas, mungkin sandalnya dibuat dari emas, ya. Nah, sebagai tipe kelak, ya, kaki Tuhan juga akan berjejak, ya, ketika ia datang kembali, ya, ia akan berjejak di laut, ia akan berjejak satunya lagi di bumi, ya. Coba kita lihat dalam Wahyu 10. Ayat yang kedua. Dalam tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil terbuka, menjaga kaki kanan di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Oke. Oke,
kita. Kemudian dikatakan perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras, ya perawakannya. Nah, begitu. Sebagai tipe ya Tuhan kita perawakannya, ya wajahnya, ketika dia datang kembali, wajahnya akan pada waktu mengenakan tubuh kemuliaan, wajahnya bersinar-sinar. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 16. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, perawakannya, wajahnya bersinar-sinar. Oke. Kemudian dikatakan lagi ayat yang ke-16, pujian nama kepada Salomo, kata-katanya manis mata-mata. Ya, jadi mulutnya manis. Ya, manis semata-mata. Dan ya sebagai tipe ya begitu pula pada bibir Tuhan ya. Coba kita buka dalam Mazmur 45 ayat yang kedua ya. Katakan kemurahan tercurah pada bibirmu ya. Jadi pada bibir Tuhan ada kemurahan, ada anugerah ya. Kemurahan. Namun pada mulutnya juga akan keluar ya kelak sebilah pedang tajam yang akan memukul bangsa-bangsa. Kita lihat lagi dalam Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul bangsa-bangsa ya, segala bangsa. Oke, kita kembali ke ini. Nama menunjukkan pujiannya kepada Salomo, segala sesuatu padanya menarik ya. Jadi tidak dilakukan lagi ya, nama memikirkan tentang Salomo kekasihnya ya, segala sesuatu padanya menarik ya. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Okay. Nah, tapi kata-katanya ini juga secara literal juga adalah benar ya, sebagai tipologi kepada Tuhan yang sempurna dalam kemanusiaannya ya, sempurna. Dia adalah Tuhan segala Tuhan ya, Raja segala raja, segala sesuatu padanya ya menarik. Oke, demikianlah pasal 5 selesai. Kita sudah menyelesaikan pasal 2, 3, 4, 5 pada pertemuan kita yang ke-10. Dan kita harapkan pada pertemuan kita yang selanjutnya kita akan menyelesaikan kitab Kidung Agung sebelum kita akhirnya masuk ke dalam kitab Pengkhotbah. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tanyakan dalam grup kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan kami dapat mempelajari firman-Mu, kitab Kidung Agung, sebagaimana Tuhan memberikan cinta. Engkau adalah sang cinta itu sendiri, kasih itu sendiri. Maka biarlah kami juga dapat belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain sebagai murid-murid Tuhan, dan juga menghormati akan perkawinan, pernikahan, dan juga mempertahankan kemurnian kami agar kami dapat menjadi saksi yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami berdoa agar kami dapat aplikasikan kebenaran pengajaran ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.